Kalimat berikutnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ini ucapan sabda Rasul. Bagian awal tadi itu hadis qudsi. Bagian ini bukan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam tangannya, ada di tangannya, atau ada dalam kekuasaannya. Ini kalimat seperti ini, tangan, mata, kaki, yang dikaitkan dengan Allah. Ini ulama kalam, ulama akidah itu berselisih pendapat. Apakah boleh diartikan apa adanya, ataukah harus ditakwilkan? Yang pasti kalimat ini diucapkan oleh Rasulullah tujuannya litakidi, untuk menguatkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan itu sesuatu yang sangat penting. Sekaligus di sini ada pelajaran nadbul qasami litakidil amri. Pelajaran boleh kita menggunakan kalimat sumpah untuk menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa Rasul tidak menggunakan langsung walladzi nafsu Muhammadin bi qudratihi, melainkan biyadihi? Banyak ulama yang menafsirkan tangan Allah maknanya kekuasaan Allah, mata Allah maknanya pengawasan dari Allah, zat Allah maknanya keridhaan Allah. Di Al-Quran hal-hal seperti ini diistilahkan dengan sifat khabariyah oleh para ulama. Banyak ayat Quran yang menyebut-nyebut fisik berkaitan dengan Allah. Di antaranya di surah Al-An'am ayat 52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang selalu menyembah Tuhan mereka pagi, siang, sore, malam, yuriduna wajhah. Mereka sembah Allah itu semata-mata cuma menginginkan wajah Allah. Wajhahu, wajah Allah, hampir di banyak tafsir keridhaan Allah. Atau di surah Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan akan tetap langgeng selamanya, wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Tentu di sini yang dimaksud zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan, atau yang berhubungan dengan tangan Allah. Ada di surah Shad ayat 75. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman, wahai iblis,
Apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Atau mata, tangan, mata, wajah. Di surah Hud ayat 37, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Wasna'il fulka, dan buatlah kapal itu bi'ayunina, dalam pengawasanku, dalam pantauan pandanganku, pandangan mataku. Kalau tafsir jalan lain, a'yunina bimar'a minna wa hibdina, dalam pengawasanku. Atau yang lebih luas dari itu, yang mengarah ke fisik, jisim. Di surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, ada di arsy. Banyak ayat-ayat lain berkaitan dengan hal-hal seperti ini, berkaitan dengan fisik, dikaitkan dengan Allah. Wajah Allah, tangan Allah, mata Allah, zat Allah. Nah, ini ulama khilafiyah, apakah boleh hal-hal itu, tangan, mata, wajah, fisik yang berkaitan dengan Allah, diterjemahkan apa adanya atau harus ditafsirkan? Yang pasti para ulama itu hati-hati jangan sampai umat terjerumus dalam kesesatan. Karena ketika diomong tangan Allah, boleh jadi orang yang dengar membayangkan tangan kita, membayangkan tangan kita, arahnya jadi tasabbuh, tasbih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini jelas haram. Tapi kalau diartikan kekuasaan Allah, orang yang dengar nggak akan bayangin macam-macam. Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam kekuasaannya, nggak bayangin macam-macam. Ketika diartikan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, bayangin tangan. Imam Ibnu Katsir manakala menafsirkan ayat-ayat sejenis ini, di antaranya Asy-Syu'ara ayat 11, kata beliau, amma qauluhu ta'ala summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di arsy. Fannasu fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan. Para ulama dalam hal seperti ini, mereka punya banyak pandangan-pandangan, banyak banget. Laisa hadza maudi'u bastiha. Di sini bukan tempatnya untuk menguraikan pandangan-pandangan itu. Di kitab tafsir paling tidak diuraikan lengkap di kitab akidah. Wa innama yuslaku fi hadzal maqami madhhab as-salafis shalih. Kata Imam Ibnu Katsir, tiada lain yang terbaik dalam hal ini, kita ikuti madhabnya as-salafus shalih. Ulama-ulama salaf dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, dalam hal seperti ini lebih baik kita ikuti pandangan-pandangan as-salafus shalih.
Beliau sebutkan Malikun wal Auza'i was-Sawri wal Lais bin Sa'ad was-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbalin wa Ishaq ibn Rahuyah wa ghairuhum. Di antaranya Imam Malik, Imam Auza'i, As-Sawri, Al-Lais bin Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh atau Rahuyah dan yang lainnya. Min a'immatil muslimina qadiman wa hadisan. Para pemimpin umat Islam sejak dulu dan yang belakangan. Bagaimana pandangan salafus saleh ini? Wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tasbihin wala ta'tilin. Yaitu memahami ayat-ayat tentang Allah fisik itu apa adanya tanpa membayangkan bagaimana, seperti apa, juga tanpa menghilangkannya. Ketika Allah sebut biyadi, tangan Allah, ya sudah tangan Allah, tapi jangan bayangkan bagaimana, seperti apa, jangan. Ini kata Imam Ibnu Katsir, itulah pandangan salafus saleh, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Fa innallaha la yusbihuhu syai'un min khalqihi. Ketika disebut tangan Allah, kita bayangin seperti tangan kita, itu yang sama sekali tidak boleh. Menyerupakan Allah dengan sesuatu, karena tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi diartikan ulama yang lebih menerjemahkan tangan kekuasaan, tujuan beliau untuk menghindari jangan sampai yang dengar membayangkan tangan kita. Makanya diterjemahkan, demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam kekuasaannya. Buatlah kapal itu dalam pengawasanku, dalam pantauan pandangan mataku tidak. Tapi ketika diterjemahkan seperti itu, berarti sifat Allah ada yad, ada ini hilang dong. Nah, itu kata Imam Ibnu Katsir, kita pahami apa adanya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran, tangan Allah gimana, itu hilangkan. Jangan diadakan itu. Pikiran yang mengarah pada menyamakan Allah dengan makhluknya itu harus dimusnahkan. Karena salafus saleh tegas, siapapun yang menyamakan Allah dengan makhluknya, keimanannya gugur. Balil amru kama qala al-a'immatu minhum Nu'aim bin Hammad al-Khuzai. Perkara yang seharusnya dipegang sebagaimana diucapkan oleh pemimpin umat Imam Abu Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, Syekhul Bukhari. Beliau ini gurunya Imam Bukhari, kata beliau, man sabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Siapa saja muslim yang menyamakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Tapi sebaliknya, siapapun yang menentang sifat Allah yang memang Allah sifatkan untuk dirinya, Allah sifatkan Allah ada tangan, ada ini, kok dia tolak itu, dia pun kafir. Menyamakan Allah dengan makhluknya kafir. Tidak mengakui adanya sifat-sifat khabariyah bagi Allah, itu juga kafir. Karena itu pandangan salafus saleh, fahami apa adanya, tapi dengan catatan bila takyifin wa tasbihin wa ta'tilin, tanpa ada kalimat bagaimana, seperti apa, juga tanpa meniadakannya.
Masih kata Imam Ibnu Katsir, walaysa fi ma wasafallahu bi nafsahu wala rasuluhu sabihun tasbihun. Ketika kita memahami apa adanya dari sifat-sifat Allah yang memang Allah sifatkan untuk dirinya dan juga oleh Rasul, itu tidak termasuk tasbih, tidak termasuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya tangan, punya mata, tapi jangan bayangkan tangan dan mata kita. Ketika kita membayangkan tangan dan mata kita, itu kita telah mentasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi memang nggak mudah. Kalau kita ngomong tangan Allah, pasti manusia mikirnya tangan kita. Dan itu insya Allah mereka yang menerjemahkan makna tangan berarti kekuasaan, mata berarti pengawasan, itu niatnya untuk menyelamatkan akidah umat, niatnya. Tapi kalau selanjutnya justru menafikan, menghilangkan sifat-sifat Allah yang memang Allah sebutkan sendiri, itu juga tidak boleh. Nah, itu saya nggak mau perpanjang hal seperti ini. Kata Imam Ibnu Katsir, faman asbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatu sharihatu wal ahbaru sahihatu alal wajhi alladhi yaliku bi jalalillah wa nafa'a lillahi an-naqais faqad salaka sabilal huda. Siapapun yang tetap mensabitkan, menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang Allah sampaikan di ayatnya dengan sifat yang pantas untuk Allah, dia tidak menghilangkan sifat-sifat itu, berarti dia sudah menempuh jalan orang-orang yang dapat petunjuk Allah. Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau menyimpulkan walahu yadun wa wajhun wa nafsun kama dzakarallahu ta'ala fil Qur'an. Untuk Allah itu ada tangan, ada wajah, ada jiwa, sebagaimana Allah sebutkan di Al-Quran, kata Imam Abu Hanifah. Fama dzakarahullahu ta'ala fil Qur'an min dzikril wajhi wal yadi wal nafsi fahuwa lahu sifatun bila kaifin. Apapun yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, ada wajah, ada tangan, ada jiwa, itu sifat Allah, tapi jangan ada bagaimana, jangan samakan dengan sesuatu. Kata Imam Abu Hanifah, wala yuqalu inna yadahu qudratahu. Jangan katakan tangan Allah berarti kekuasaan Allah. Jangan katakan itu. Li'anna fihi ibtalus sifat. Karena dengan mengatakan itu berarti kita meniadakan sifat Allah. Wa huwa qaulu ahlil qadari wal i'tizal. Kata Imam Abu Hanifah, yang pertama menerjemahkan tangan Allah berarti kekuasaan, mata Allah pengawasan. Yang pertama menerjemahkan begitu kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah. Kata Imam Abu Hanifah. Walakin tetapi yaduhu sifatuhu, yad Allah, tangan Allah itu sifat Allah. Jangan pikirin lebih jauh. Tangan Allah itu sifat Allah. Ghadabuhu waridahu sifatani min sifatillah. Kemarahan Allah, keridhaan Allah, itu juga sifat Allah. Jangan bayangkan Allah marah seperti marahnya manusia. Jangan, itu pun nggak boleh. Keridhaan Allah kita bayangkan seperti keridhaan manusia, keridhaan orang tua kepada anaknya. Itu nggak boleh. Itu termasuk sifat Allah. Jadi semua sifat Allah tetapkan itu hanya untuk Allah. Jangan samakan dengan sifat manusia. Itu selama